Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan satu materi dari buku Fikrul Islami karya Ustadz Muhammad Ismail yang berjudul At-Tamyiz Ghorizi atau Identifikasi Naluriah. Nah, jadi di dunia ini tuh banyak orang yang gak bisa membedakan antara identifikasi naluriah dan proses berpikir. Nah, sehingga karena tidak bisa membedakan hal tersebut, mereka itu terperosok atau terjatuh ke dalam lubang kesesatan gitu. Dan karena hal itu mereka itu jadinya membuat kesalahan yang itu mungkin menggelikan gitu kan ya. Terus mereka itu juga mengatakan kalau anak bayi gitu, misalnya anak bayi yang baru lahir itu mereka katakan sudah memiliki akal dan nalar gitu ya. Kemudian mereka juga mengatakan kalau hewan itu memiliki akal secara logika yang kita ketahui gitu kan ya. Padahal yang kita ketahui gitu cuman manusia doang yang memiliki akal. Karena kenapa? Karena Allah itu menciptakan makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia, karena Allah menaruh akal di dalamnya gitu. Sedangkan hewan gitu nggak. Penjelasan Tamyiz Ghorizi ini sangat penting, sebagaimana pentingnya penjelasan tentang berpikir, akal dan penginderaan gitu kan ya. Nah, apa itu identifikasi naluri? Identifikasi naluriah itu adalah menentukan sikap hewan terhadap sesuatu, yang mana itu tuh terjadi karena penginderaan terhadap suatu fakta yang dilakukan secara berulang-ulang gitu kan ya. Nah, identifikasi naluri ini terjadi kepada hewan nih. Kayak contohnya misalnya ketika kuda, kita ngambil contohnya kuda gitu. Nah, kuda kan hewan gitu, otomatis nggak memiliki akal, cuman memiliki otak dan panca indera doang gitu kan ya. Nah, ketika kuda disodori makanan, contoh makanannya kita ambil gandum gitu kan ya. Ketika kuda dikasih gandum sama tanah gitu kan ya. Karena kuda ini tidak memiliki akal, maka kuda itu coba dua-duanya gitu kan ya. Ketika dia coba tanah, wah ternyata tanah ini nggak bisa saya makan nih gitu. Ternyata tanah ini nggak enak nih rasanya, tidak bisa dimakan gitu kan ya. Jadi kuda tidak akan memakan tanah gitu kan ya, karena dia udah mencobanya gitu. Tapi ketika dia mencoba gandum gitu kan ya, ketika dia makan gandum, wah ternyata gandum ini enak, ternyata bisa dimakan kan gandum ini gitu katanya. Nah, maka dari itu karena proses yang dia lakukan secara berulang-ulang gitu kan ya. Jadi ketika ia bertemu, misalnya kuda ini menemui tanah, ya udah dia ngelihat tanah, ya udah, karena sebelumnya dia pernah mencoba tanah dan tanah itu ternyata tidak memenuhi kebutuhannya. Sedangkan ketika dia bertemu dengan gandum gitu kan ya, ketika dia melihat gandum, otomatis kuda itu langsung memakan gandum itu. Karena kenapa? Karena sebelumnya itu dia pernah mencoba juga, karena ternyata gandum itu bisa dimakan gitu kan ya. Gitu. Bukan karena mereka tuh memiliki akal yang langsung memilih mana gandum, mana yang tanah gitu kan ya. Nggak kayak manusia, misalnya manusia disodori bakso sama tai ayam misalnya. Nah, maka manusia itu nggak langsung makan dua-duanya coba-coba gitu kan ya, karena kita manusia, misalnya manusia dewasa ya maksudnya, manusia udah sempurna akalnya, dia lihat dulu, dia sudah tahu gitu kalau tai ayam itu nggak bisa dimakan gitu kan ya. Karena manusia gitu memiliki akal, dia langsung memakan bakso, otomatis langsung memakan bakso tadi gitu kan ya. Beda sama kuda, kalau kuda mah coba-coba semuanya gitu kan ya. Nah, hewan ini, identifikasi naluri ini terjadi kepada hewan, yang mana itu tuh hewan itu cuman bisa kayak ini memenuhi kebutuhannya atau tidak, nggak lebih dari itu doang kan ya. Nah, kalau lebih dari itu nggak mungkin, karena hewan kan nggak memiliki akal gitu kan ya. Jadi cuma sekedar itu doang. Kalau yang memenuhi ya udah mereka makan, kalau tidak memenuhi ya udah mereka tinggalkan gitu, nggak lebih dari itu doang gitu kan. Nah, ada contoh lainnya juga, yaitu identifikasi naluri itu kan terjadi secara berulang-ulang gitu kan ya. Nah, kalau ini melalui proses coba-coba gitu, ini masih terjadi kepada hewan gitu kan ya. Contohnya kayak tikus, ada dua ekor tikus gitu, yang mereka dua ini mau mencuri telur gitu misalnya. Nah, maka kita namain tikusnya tikus pertama tikus A, tikus kedua tikus B gitu kan ya. Nah, tikus A ini naik tuh ke atas tempat telur, terus ngambil telur. Terus tikus B-nya ini otomatis tiduran di lantai misalnya gitu, sambil mengadahkan tangan dan kakinya seolah-olah mau menggapai telurnya itu kan ya. Nah, maka tikus A ini menggelindingkan telurnya ke bawah, kemudian jatuh, langsung ditangkap sama tikus B-nya gitu, langsung dipeluk. Kemudian tikus A ini turun, kemudian narik tuh ekor tikus si B. Nah, tikus A menarik ekor tikus si B gitu kan. Nah, udah gitu lah, kalau secara logika gitu, kalau kita belum paham tentang Tamyiz Ghorizi, kita akan berpikir, wah ternyata tikus cara malingnya lebih pintar dari saya gitu misalnya gitu kan ya. Padahal mah enggak. Kenapa tikus bisa seperti itu? Karena mungkin sebelum-sebelumnya mereka mencuri makanan itu dengan cara yang sama, bukan cuma telur doang, misalnya keju,
kalau enggak mencuri roti, gitu semua caranya gitu kan ya, bukan cuma telur doang. Nah, mereka melakukan hal itu, kenapa bisa melakukan hal itu? Karena mereka mungkin melihat hewan lain begitu cara proses mengambil makanannya gitu, atau mereka emang coba-coba ternyata bisa, ya udah mereka lakukan itu terus gitu kan ya. Nah, identifikasi naluri ini juga terjadi kepada anak kecil. Nah, cuma anak kecil doang, kalau orang gede nggak mungkin kan ya. Anak kecil, kenapa anak kecil? Karena anak kecil itu belum sempurna akalnya masih numbuh gitu, karena dia masih kecil kan, yang belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu kan ya. Nah, ketika anak kecil itu disodori batu sama apel, nah dia kan nggak tahu batu itu yang nggak bisa dimakan, apel itu bisa dimakan, maka dia tuh mencoba dua-duanya gitu. Pas dia ambil batu, digigit ternyata keras, nggak bisa digigit, nggak bisa dimakan gitu, belum bisa memenuhi kebutuhannya gitu, maka dia akan membuang batunya. Kemudian dia mengambil apelnya gitu kan, pas dia coba gigit apelnya, wah ternyata apel ini manis gitu kan ya, bisa dimakan sama aku gitu, maksud anak kecilnya gitu. Nah, maka ketika itu karena proses itu dilakukan berulang-ulang, kepada orang tuanya lakukan pada mereka, jadi ketika anak kecil itu melihat batu, ya udah batu dia bakal buang kalau lihat batu gitu kan ya. Sedangkan kalau dia melihat apel, ya udah dia bakal makan apel itu gitu kan ya. Karena kenapa? Karena apel itu tadi bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Tapi walaupun begitu, kita kembali lagi ke hewan. Hewan walaupun tidak memiliki akal, tapi mereka itu Allah memerintahkan sesuatu pasti mereka kerjain gitu kan ya. Hewan itu selalu bertasbih kepada Allah gitu kan ya. Kalau manusia kan ada akal, jadi terserah mereka mau bertasbih mau enggak. Maka dari itu banyaknya manusia yang jatuh kepada kufuran gitu kan ya. Nah, di sini dijelasin kalau hewan itu bisa bertasbih juga di surat Al-Anbiya ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-tayra gitu. Dibilang di sini Allah itu menurunkan kepada membersamai kepada Daud itu memberi kepada Daud itu ada gunung-gunung dan burung-burung yang bertasbih gitu. Burung-burung bertasbih subhanallah subhanallah gitu. Karena burung itu kan makhluk Allah gitu, otomatis tunduk langsung kepada Allah gitu kan ya. Kalau kita mah enggak. Kadang kalau kita mau tasbih ya udah kita tasbih, sedangkan hewan itu bukan kayak kita gitu kan ya. Makanya banyak manusia itu yang melakukan dosa gitu karena memiliki akal gitu kan. Sedangkan hewan itu sama aja kayak malaikat gitu kan ya. Apa yang Allah perintahin langsung mereka tunduk gitu. Nah, maka dari itu kita harus bisa membedakan mana identifikasi naluriah dan mana proses berpikir. Kalau identifikasi naluriah ini terjadi kepada hewan dan anak kecil yang belum tumbuh akalnya, sedangkan proses berpikir otomatis terjadi kepada makhluk yang memiliki akal, yaitu manusia gitu kan ya. Nah, kalau cara pengertiannya, identifikasi naluri itu adalah penginderaan terhadap suatu benda gitu, penginderaan terhadap suatu benda melalui fakta gitu, dan dilakukan secara berulang-ulang gitu. Sedangkan berpikir adalah transformasi fakta melalui penginderaan, kemudian itu tuh diserap ke dalam otak, kemudian disertai dengan maklumat sabiko atau informasi atau fakta tentang hal itu sebelumnya gitu kan ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.